Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKFS TV. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita rindu agar hari ini pun terang Tuhan menerangi setiap langkah hidup kita. Dan kita akan mendengarkan firman-Nya, dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sungguh kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kami pun mempercayai ada rancangan Tuhan yang baik bagi kami di setiap saat kehidupan kami ini. Dan karenanya kami memohon dalam menjalani hari ini pun, biarlah terang firman-Mu yang memelihara dan menuntut setiap langkah kami. Dan untuk firman-Mu yang akan kami dengar, bukakanlah hati pikiran kami untuk mengerti, dan Engkau teguhkan di dalam memberlakukannya. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Ibrani, pasal 5 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keberadaan Yesus ketika ia lahir ke dunia ini adalah benar-benar sebagai manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman di sini menunjukkan kepada diri Yesus sendiri. Namun di pihak lain, ia juga adalah Allah. Demikianlah dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Demikianlah saudara-saudara dalam nats yang kita baca tadi, menjelaskan kepada kita peranan Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia, bertugas sebagai imam besar bagi kita. Dan kita tahu tugas seorang imam dalam peribadahan adalah perantara antara manusia dengan Allah. Imam bertugas memimpin peribadahan dalam penyembahan umat kepada Allah. Dan dalam konteks peribadahan orang Yahudi, keberadaan seorang imam besar dijelaskan kepada kita pada pasal 5 ayat yang pertama, di atas bacaan nats kita tadi. Di sana dikatakan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Demikian juga selanjutnya tugas seorang imam juga disebutkan dalam bacaan kita tadi, yaitu ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Demikianlah saudara-saudara, dari bacaan ini, beberapa pesan firman dapatlah kita renungkan sebagai rema bagi kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama, saudara-saudara, kepada kita telah dijelaskan bagaimana Yesus sebagai imam besar telah mengambil peran bagi kebaikan hidup umat di hadapan Allah, yaitu lewat mendoakan dengan sungguh akan keberadaan umatnya yang sangat Dia kasihi dan yang dilayaninya. Dalam bacaan tadi dikatakan, Yesus juga tidak saja sekedar menyampaikan doa dan permohonan atas keberadaan umat kepada Allahnya, tetapi ia pun ikut merasakan penderitaan umat yang didoakannya. Dikatakan dalam nats tadi,
bahwa Yesus dalam mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Artinya, ketika ia berdoa untuk umat, doa itu lahir dari hati yang berbela rasa dan sungguh ikut merasakan penderitaan umat yang didoakannya. Dalam keadaan inilah kebenaran firman yang menyatakan, menangislah bersama orang yang menangis. Dihidupi juga di dalam doanya kepada Allah, Bapanya, yang berkuasa atas maut. Yang kedua, saudara-saudara, keberadaan Yesus sebagai manusia tentulah juga mengalami dan dijalani berhadapan dengan pencobaan dan penderitaan. Namun dalam keberadaan yang demikian, ia terus saja menyandarkan hidupnya kepada campur tangan Allah Bapanya yang berkuasa memeliharakannya. Sehingga dari hal itu ia terus belajar taat, atau tegasnya tetap taat di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan yang mendera hidupnya. Bahkan taat sampai matinya. Karena itulah, ia juga layak menjadi teladan bagi kita dalam menghidupi ketaatan kepada Allah di tengah berbagai pencobaan dan penderitaan yang mendera hidup kita juga. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita pun hendaklah mengikuti keteladanannya dalam menghidupi ketaatan kepada Allah Bapa, agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi kesaksian akan kebenaran firman yang berkata bahwa setiap orang yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang sudah meninggalkan hidup lamanya, yaitu hidup di dalam dosa, dan menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan, dipimpin, dan menghidupi buah-buah roh. Dan dalam hal itulah, oleh nats yang kita baca tadi berkata, karena kesalehannya ia telah didengarkan, benar-benar menjadi teladan hidup juga bagi kita untuk kita ikuti dan hidupi dan nyatakan dalam kehidupan kita. Artinya, saudara-saudara, dari kata didengarkan, bukan saja hal ini berkenaan dengan doanya yang didengarkan Bapanya, tetapi kita pun umat yang didoakannya sangatlah layak mendengarkan Dia dan mengikuti kehidupannya dalam setiap langkah hidup kita, di setiap saat dan keberadaan hidup kita. Sebab siapa lagi yang patut kita ikuti dan dengarkan selain Dia yang mengajarkan kebenaran dan yang perkataannya satu dengan perbuatannya, dan dari Dia yang berkuasa menganugerahkan keselamatan bagi kita. Karena itu, lewat firman ini juga panggilan bagi kita. Biarlah nama Tuhan Yesus senantiasa dimuliakan lewat hidup kita ketika kita boleh menjadi murid dalam ketaatan untuk mengerjakan firman-Nya, dan kita boleh menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama-Nya. Dalam Yesus Kristus hal itu kita doakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita. Engkaulah imam besar bagi kehidupan kami, yang menjadi perantara kami dengan Bapa. Di dalam Engkau, kami boleh menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Oleh karena lewat iman kami kepadamu, Engkau telah menguduskan kami dan melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh datang kepada kehadirat Allah dan menyampaikan
seluruh penyembahan dan doa kami kepadamu. Sebab Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup bagi kami. Karena itu ya Yesus, kiranya dalam menjalani hari ini pun, kami boleh senantiasa menyandarkan hidup kami kepada kuasa pemeliharaanmu, dan tuntunlah kami untuk menjalani hari ini di dalam mengerjakan firman-Mu sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan menjadi saksi bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. GKPS TV.